Bab 156. Gue sibuk. Galan memilih pergi, membawa langkah kakinya beranjak dari bangunan mahasiswa. Dia naik ke atas mobilnya dan membawa kendaraan roda 4 itu ke Fakultas Ekonomi Bisnis alih-alih pergi minum kopi seperti saran Edi. Motor itu berhenti di dekat parkiran sekretariat BEM, dia melirik pintu berwarna coklat yang tengah terbuka. Selin sekretariat, dia tidak tahu harus cari Selin kemana. Yang dia tahu, gadis itu tengah menjadi pengurus di BEM sekretariat selain sibuk bimbingan. Kuleup di gedung dosen, Galan tidak yakin. Anak organisasi, apalagi BEM yang cukup sibuk akan lebih banyak menghabiskan waktu di sekretariat. Baik untuk mempersiapkan acara, ataupun sekedar bersantai menunggu dosen atau setelah bertemu dosen. Duduk di belakang kemudi, jari jemarinya Galan mengetuk setir. Pandangannya tidak lepas dari pintu sekretariat BEM. Bahkan dia rela berlama sampai melihat Selin. Galan jadi menyesali kenapa kemarin itu tidak dia angar saja Selin ke kosannya. Dengan begitu dia bisa mendatangi ke kos jika tidak ada di sini. Beberapa mahasiswa keluar dari pintu. Salahnya satunya ada Khalif. Galan memperhatikan gubernur mahasiswa fakultas itu sesaat. Menurutnya Khalif bisa jadi ancaman. Saat pertama ke sini dia melihat bagaimana tatapan Khalif pada Selin. Cek awas saja dia ditikung lagi. Galan menunduk dan mengambil ponselnya. Dia sentuh ikon panggil. Panggilannya terhubung tapi tidak dijawab. Tidak bisa seperti ini terus dan membuatnya seperti cacing kepanasan. Galan keluar dari mobilnya. Dia mendekat ke bangunan sekretariat. Khalif bersama dua cowok lain menatapnya yang mendekat. Permisi. Ada Selin. Siapa? Pacar Selin. Tanya laki-laki lain di sana. Dia mengernyit. Selin di, satu laki-laki lain akan menjawab, tapi Khalif buru-buru memotong. Dia sibuk. 15. Dua alis Galan naik. Ada di dalam. Selin pergi dengan temannya keluar. Galan terdiam sesaat. Dia tidak yakin. Namun dia memberikan anggukan saja. Apa Selin tahu dia datang dan melihat mobilnya? Khalif dan dua anggotanya lalu pamit dan berlalu. Galan menatap pintu coklat di depannya dan berpikir sesaat. Kemudian dia kembali ke dalam mobilnya. Duduk sejenak, dia mengambil ponselnya. Menghubungi Edi. Pinjem mobil. Mobil ente kenapa? Aman. Hari ini kita tukeran mobil sehari. Aku balik ke sana. Woi Gal, gue mau. Galan memutus panggilan telepon begitu saja. Dia kemudian membawa lagi mobilnya menuju Fakultas Kedokteran. Dia parkir di sebelah mobil putih Edi, dan lekas keluar dan naik ke bangunan atas. Tadi mereka berada di lantai khusus mahasiswa untuk belajar. Dia tidak perpustakaan, hanya lebih ke tempat luas dengan banyak tempat duduk, free wifi dan dilengkapi AC. Galan menghampiri Edi yang sibuk dengan skripsinya. Dia taruh kuncinya di atas meja dekat laptop Edi. Kunci. Ya elah. Orang mau ngajak pacar jalan-jalan abis ini. Kenapa mobilnya? Edi bersungut-sungut kesal dan mengeluarkan kuncinya. Pinjam dulu. Besok pagi aku kembalikan. Galan menerima kunci tersebut dan langsung pergi. Gal, laptop. Peringat Edi karena laptop temannya itu masih terbuka di atas meja. Simpan buat gue. Ujarnya lalu melambaikan tangan. Edi menghela napas. Padahal mereka kesini untuk mengerjakan skripsi. Satu kata saja tidak ada Galan tulis. Dengan mobil berbeda Galan kembali ke Fakultas Ekonomi Bisnis, dia kini parkir sedikit jauh dari sekretariat BEM. Pas sekali matanya menangkap Selin yang baru datang bersama temannya.
Perempuan itu masuk sebentar ke dalam sekretariat dan membawa tas, lalu duduk kembali di atas motor matic dengan helm bergambar Doraemon. Motor Celine lalu melaju pergi dari sana. Galan mengikuti hingga keluar dari kampus, bergabung dengan kendaraan lain di jalanan raya. Hanya berselang 8 menit, motor Celine berhenti di depan bangunan kos berwarna putih dengan gerbang cukup tinggi. TIN. Galan mengklakson sebelum Celine masuk. Membuat perhatian perempuan itu teralih. Dia membuka kaca jendela dengan tatapan heran. Kali ini kamu gak bisa kabur Sel. Galan mematikan mesin mobil dan keluar dari sana. Celine yang tadinya bingung mobil putih mengklakson seketika melebarkan mata kaget. Dia memperhatikan Galan yang kini melangkah lebar dan berdiri di depan mobilnya. Cowok itu melipat tangan dengan tatapan tajam padanya. Dua alis cowok itu naik, Celine menelan selaiva. 16. Tadi dia sudah memastikan tidak ada Galan. Mobilnya yang kemarin juga tidak terlihat. Kenapa dia tidak sadar diikuti dengan mobil berbeda? Celine memberikan cengiran. Dia melambai kaku. Hai Galan. Menghindar dari aku Celine Nazila Karen. Celine gelagapan. Dia menurunkan tangannya. Aduh dia serasa sedang disidang. Enggak. Kenapa gak balas chat? Sibuk organisasi. Galan menyipit. Sesibuk itu sampai gak bisa balas sebentar. Celine mengatupkan bibirnya. Kenapa gak angkat telepon? Celine merasa percuma untuk berbohong. Dia hanya memberikan cengiran. Maaf. Aku melakukan kesalahan. Nada Galan melembut. Tatapannya kini tidak lagi menatap tajam. Aku hanya. Celine diam sesaat. Dia menghela napas pelan dan menatap manik mata Galan. Kita gak ada hubungan apa-apa Gal, jawabnya membuat Galan terdiam. Kamu bukan siapa-siapa aku sampai aku harus balas chat kamu kan? Sungguh Celine tidak ingin seperti ini. Dia merasa sesak dengan sikapnya. Pandangan Galan berubah. Apa kita perlu punya hubungan biar kamu membalas chat aku? Celine mencengkram stang motornya dengan jantung berdetak cepat. Gal, aku akan nikahin kamu. Bola mata Celine melebar. Kamu gak mau pacaran kan? Galan, tunggu. Aku akan kembali beberapa bulan lagi untuk lamar kamu. Sampai saat itu jangan hilang-hilang. Lagi. You are mine Celine, bisik Galan kemudian. Celine membeku. Di sini kosannya. Galan menatap kosan Celine. Ada 2 lantai. Dia spanduk kecil tertera dengan fasilitas kasur, lemari, wifi, meja makan, dapur bersama, kulkas, meja belajar Dell. Kosan Gria Putri. Galan mengeja nama kosan Celine. Tatapannya lagi kepada Celine. Kamu gak akan pindah kos untuk menghindarkan. 2 sudut bibir Galan naik. Galan. 17. Aku gak suka kamu lagi. DJUAR. Pernyataan itu membuat Galan bagai ditampar benda keras hingga dia terjerembab. Galan menelan selaiva lalu menatap manik mata Celine. Sel. Itu alasan aku hindarin kamu, itu alasan aku gak balas chat ataupun angkat telepon. Perasaan 3 tahun lalu udah gak sama Gal. 3 tahun aku gak lihat kamu, aku udah move on. Ada orang lain yang aku suka. Jadi jangan bersikap seolah kita saling suka dan punya hubungan. Galan tercekat. Jangan samperin aku ke fakultas. Ke sini ataupun sekedar kirim pesan. Aku terganggu Galan. Aku udah move on. Raut wajah Galan yang terkejut dan juga tatapan terluka itu membuat Celine mengalihkan pandang.
Air matanya terasa mulai mengenang di pelupuk mata. Selin kemudian memacu motornya ketika gerbang terbuka karena ada penghuni kos yang hendak keluar. Meninggalkan Galan sendiri dalam keterdiamannya. Kalimat Selin terus terngiang. Kak. Selin buru-buru turun dan naik ke tangga kamarnya di lantai 2, begitu tiba di dalam kamar, dia menutup pintu dan bersandar padanya. Air matanya mengalir turun. Selin terduduk di lantai kamarnya dan terisak. Bohong. Dia tidak bisa melupakan Galan. Move on. Tidak. Ada laki-laki lain yang dia suka. Selin hanya mengatakan seperti itu, dia merasa bersalah pada Arfan. Maaf Gal. Aku suka kamu. Tapi kamu sahabat Arfan, lirihnya. Selin pikir sejak hari itu Galan benar-benar akan mundur atau menghilang, tapi semua di luar dugaannya. Galan masih mengirimkannya pesan. Tiba-tiba ada gosen, di kampus ataupun di kos dari Galan. Cowok itu rajin mengirimnya makanan. Seperti waktu itu dia yang sedang di sekretariat BEM setelah bimbingan sama dosen, tiba-tiba salah satu anggota BEM mengatakan ada pihak Gojek mengantarkan makanan. Bingung, dia segera keluar. Mendapati pria berjaket hijau di depan sekretariat. Benar Mbak Selinia Nazila. Karen. Saya sendiri. Ini pesanannya Mbak. Selin menatap satu boks makanan dan segelas minuman milkshake. Tapi saya gak pesan apapun. Dari Mas Galan. Selin menahan napas. Boleh diterima Mbak. Saya ada orderan lagi. Mau tidak mau dia menerima. Selin melihat makanan yang Galan berikan. 18. Kenapa Galan tidak menyerah? Bukan hanya sekali Galan seperti itu, setiap hari selalu ada yang dia belikan. Tidak jarang juga ada sebuket bunga dan sebuah not yang diantar langsung ke kosnya. Selinia Nazila Karen. Aku gak akan mundur. Selamat malam. Selin menghela nafas. Dia menatap secarcik not yang dia yakini tulisan Galan. Dia menunduk untuk menghirup aroma bunga dari Galan. Kamu bikin aku juga merasa bersalah Gal. Galan menyibukkan diri untuk segera menyelesaikan penelitiannya. Walaupun dia sering merasa uring-uringan karena Selin masih tidak balas chat dia. Setidaknya mengirim makanan setiap hari, memantau gadis itu dari kejauhan dan memberikan bunga membuat Selin tahu dia serius. Jikapun Selin mengatakan sudah move on, dan menyukai orang lain, maka dia akan berusaha merebut lagi hati perempuan itu. Tidak ada kata terlambat dalam kamusnya. Tidak akan Kaga menyerah untuk kedua kali. Galan tidak akan memberikan ruang di Tilkum lagi. Dia yakin Selin tidak menjalin hubungan apapun dengan siapapun. Karena itu dia merasa lebih aman. Prioritas Galan saat ini adalah dia akan mengejar cepat skripsinya dan melamar Selin. Jika Selin tidak mau pacaran, dia akan serius menikahi. Setelah penelitian, dia hanya sibuk dengan koas di rumah sakit. Galan akan menyelesaikan dulu sarjana kedokterannya, biar Selin juga bisa fokus pada skripsi. Galan sengaja tidak langsung menemui Selin lagi. Anggap saja dia menghilang dari pandangan Selin untuk mempersiapkan melamar gadis itu. Kiriman yang dia lakukan setiap hari sebagai tanda bahwa dia tidak akan mundur begitu saja. Ting. Tadinya niat tidak niat untuk sekedar cek ponsel, namun nama Selin membuatnya melupakan skripsinya dan meraih benda pipi itu dengan semangat. From Selin. Kiriman lagi Gal. To Selin. Suka. From Selin. Kamu sudah seperti pemilik resto beliin aku makanan setiap hari. Uang kamu bisa habis. To Selin. No problem. Untuk kamu semangat skripsinya, emot love. From Selin.
Gal. 19. To, Selin. From, Selin. Gak capek. To, Selin. Gak. From, Selin. Kamu tahu perasaan aku. To, Selin. Aku tahu. Tapi selagi kamu belum dimiliki siapapun atas ikatan nikah, aku masih punya kesempatan. From, Selin. Aku udah move on. To, Selin. Maka aku akan buat kamu kembali jatuh cinta. Selinia Nazila Karen. Tidak ada balasan lagi. Galan menatap chatnya dengan Selin, menunggu hingga selang beberapa menit Selin sudah tidak aktif. Aku serius Sel. Hari ini Selin ujian seminar proposal. Pagi sekali dia sudah rapi dengan pakaian hitam putihnya dan alma mater kebanggaan. Sebuah proposal lebih kurang 100 halaman ada dalam pelukannya. Sejak dia berhasil dapat ak dari dosen pembimbing dan mendaftar seminar proposal, Selin sudah mempersiapkan diri latihan presentasi dan menyiapkan kemungkinan jawaban untuk segala pertanyaan dari dosen penguji. Terutama pada bab L yang berisi data dan alasan penelitian, lalu bab 3 mengenai metode yang akan dia lakukan pada penelitiannya nanti. Semalam Selin tidur lebih cepat agar dia merasa segar paginya. Untung saja dia langsung terlelap, tidak mengalami insomnia karena banyak pikiran untuk besok. Bagi Selin selagi dia sudah belajar dan membuat proposal itu sendiri, dia yakin bisa menjawab pertanyaan para dosen. Memang hasil seminar proposal menghantuinya. Apa doa akan dipermudah dalam seminar? Apa dia akan lulus dan bisa lanjut ke tahap berikutnya? Ada kegelisahan dan kepanikan yang sempat menghantui setelah dia selesai daftar seminar proposal bulan lalu. Tapi Selin lebih tenang setelah curhat pada Sanum dan sahabatnya itu menyarankan dia sholat tahajud dan hajat biar nanti Allah mudahkan. Sanum juga menyuruhnya membaca doa Nabi Musa, dan banyak bersolawat. Makanya di H1 Selin tidak panik lagi. Di hari seminarnya ini, dia mampu melewati ujian proposal dengan lancar. Memang ada pertanyaan penguji pertama yang sedikit menyulitkannya dalam menjawab, tapi dibantu dosen pembimbing dia berhasil. Ujian selama 45 menit di ruangan ber-AC yang terasa dingin dari biasa, dengan satu dosen pembimbing dan 2 penguji dari jurusan sama, Selin berhasil melalui tahapnya untuk meraih gelar. 20. Bibirnya full senyum keluar dari ruangan. Teman-teman yang ujian proposal hari ini bertanya bagaimana tadi di dalam. Selin menjawab pertanyaan mereka lalu beranjak keluar gedung untuk ujian. Anak BEM dan beberapa teman-temannya tadi mengabari bahwa mereka sudah di depan, menunggunya. Selin ujian nomor 2. Begitu dia keluar di jam 10 kurang, atensinya menangkap anak-anak BEM yang berdiri di depan gedung ujian dengan banner fotonya. Bertuliskan Happy Semprotulation Selinia Nazila Karen, Sekretaris BEM terbaik. Ah hai. Selin selamat. Mereka mengerubunginya. Mengucapkan selamat, lalu menyerahkan beberapa bunga dan paper bag berisi hadiah. Senyum Selin terulas senang. Kak Selin selamat ya. Ada sekitar 15 orang yang hadir memberinya selamat untuk ujian sempronya. Rata-rata pengurus. Makasih. Wah selamat Selin. Khalif menyerahkan sebuah paper bag. Selin tersenyum. Makasih Pak Gubernur. Minggu depan Pak Gub semhaskan. Khalif terkekeh. Ya doain ya. Selin mengangguk semangat. Didoakan. Abis ini Selin nyusul. Wisudanya bareng bolehlah. Yesel, jangan buru-buru. Masa kepengurusan masih belum selesai, Selin tergelak. Ayo foto yuk. Pengurus lain mengajak berfoto. Di sini aja fotonya. Di papan dari pacar si Selin, tunjuk yang lain. Selin mengernyit.
Pacar. Dia mengikuti arah pandang temannya, sebuah papan-papan akrilik berada tidak jauh darinya. Celine mendekat. Happy Congratulations Celinia Nazila Karen. Proud of you with love Galan. Mata Celine membulat. Galan. Nyaris saja dia menjatuhkan semua bunga dan hadiah dalam genggamannya. Bola matanya seketika berotasi melihat kanan-kiri. Celine menahan napas sesaat. Galan tahu dia seminar proposal. Apa? Lalu di mana cowok itu? Apa Galan hanya mengirimkan papan bunga? Tapi dia tidak melihat Galan di antara banyaknya orang.